Alhamdulillahil malikil a'la walladzi farada alaina as-salata waz-zakata was-siyam wal hajja wal umrata ma'al ihram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Yaqulullahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ta'ajjalu ilal hajji fa inna ahadakum la yadridu ma yahdidu la. Sadaqallahul azim. Wa balagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah sholat Jumat, para hamba-hamba Allah yang berbahagia. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Shalawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali khutbah kita pada siang hari Jumat yang mulia, khatib tidak bosan-bosannya mengajak dan menghimbau kepada seluruh jamaah. Marilah kita senantiasa berusaha, bekerja keras untuk meningkatkan kualitas iman dan kadar takwa kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dalam arti kata takwa yang sebenar-benarnya, yaitu melaksanakan segala perintah-perintah Allah dengan secara sungguh-sungguh dan menjauhi segala larangan-larangan Allah dengan secara sungguh-sungguh pula. Yakin dan percayalah, hanya dengan bekal iman dan takwa itulah kita akan menemukan dan merasakan kebahagiaan hidup, baik di alam dunia yang fana ini, lebih-lebih lagi di negeri akhirat kelak nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah sholat Jumat yang berbahagia. Beberapa menit ke depan ini, khatib akan menyampaikan tentang ibadah haji merupakan puncak perjalanan spiritual.
berbicara masalah haji. Haji adalah salah satu rukun daripada rukun Islam, yang merupakan rukun Islam yang kelima, yang menjadi keinginan dan cita-cita bagi seluruh umat Islam. Setiap insan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka pasti ada keinginan yang kuat, ada kerinduan agar mereka bisa menginjakkan kakinya di tanah haram, agar mereka bisa sampai di Baitullah, agar mereka bisa sampai di maqam baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sudah berangkat haji saja, mereka pasti ada keinginan untuk balik kembali. Apalagi orang yang belum pernah melaksanakan ibadah haji. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jamaah sholat Jumat yang berbahagia, karena ongkos dan biaya perjalanan ibadah haji ini relatif cukup mahal, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan ibadah haji ini bagi orang-orang yang mampu untuk melakukan perjalanan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah mewajibkan ibadah haji kepada manusia, yaitu orang-orang yang mampu untuk melakukan perjalanan. Para ulama, para ahli tafsir, mereka menjelaskan siapa orang yang dianggap mampu untuk melakukan perjalanan. Mari kita lihat, man istata'a ilaihi sabila, orang yang mampu untuk melakukan perjalanan. Yang pertama adalah orang yang sehat badan, orang yang tidak memiliki suatu penyakit yang akan menyusahkan mereka di sana. Maka sebelum berangkat melaksanakan ibadah haji, para calon-calon haji, calon-calon hajjah, mereka diperiksa dulu kesehatan. Kenapa? Karena ibadah haji adalah ibadah yang berkaitan dengan jasa dia. Ibadah yang banyak melakukan gerakan-gerakan badan, maka dibutuhkan tenaga badan yang sehat sehingga bisa melaksanakan rangkaian ibadah haji. Dan yang kedua, orang yang dianggap mampu untuk melakukan perjalanan ibadah haji adalah mampu secara rohani. Mampu secara rohani, mereka harus sadar betul apa yang mereka akan lakukan selama melaksanakan ibadah haji. Mereka harus memiliki ilmu pengetahuan. Maka sebelum berangkat haji dilakukan manasikul haj, latihan-latihan haji, agar mereka mengerti dan mereka paham apa yang akan mereka lakukan selama melaksanakan ibadah haji. Inilah mampu secara rohani, memiliki ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga adalah mampu secara ekonomi. Mampu secara ekonomi, mereka bisa mengeluarkan biaya untuk
melakukan perjalanan selama mereka berada di sana, dan mampu menyediakan persiapan untuk keluarga selama dia tinggalkan. Jadi ibadah haji mampu secara ekonomi bukan berarti mereka punya mobil dulu, bukan. Mampu secara ekonomi bukan berarti mereka punya rumah mewah dulu, bukan. Tetapi mereka mampu secara ekonomi, ada ongkos, ada biaya yang dia bawa, dan juga ada biaya untuk yang dia tinggal. Inilah 3 kategori orang yang dianggap mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Yang pertama, mampu secara jasmani, orang yang sehat badannya. Yang kedua, mampu secara rohani, memiliki ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan ibadah haji. Dan mampu secara ekonomi, ada ongkos dan biaya mereka keluarkan. Nabi kita Muhammad SAW menganjurkan kepada umatnya bersegera, cepat-cepatlah kalian untuk melaksanakan ibadah haji. Ta'ajjalu ilal hajj, bersegeralah kalian untuk melaksanakan ibadah haji. Fa inna ahadakum la yadri ma ya'riduna, maka sesungguhnya kalian tidak pernah tahu apa yang bisa menghalangi kalian untuk melaksanakan ibadah haji. Apabila kita tunda-tunda keberangkatan ini, bisa saja kita jatuh sakit sehingga tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Bisa saja harta yang sudah kita kumpulkan, harta kita hilang, harta kita hancur, harta kita musnah, sehingga tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Dan bisa saja perjalanan untuk melaksanakan ibadah haji sudah tidak aman lagi. Terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan sehingga menyebabkan perjalanan ibadah haji bisa saja tertunda. Maka oleh sebab itu, bagi orang-orang yang sudah ada niat untuk melaksanakan ibadah haji, maka segera untuk berangkat haji. Lalu apa keistimewaan ibadah haji? Nabi kita Muhammad SAW memberikan kabar kepada kita, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur balasannya tidak lain dan tidak bukan adalah surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapapun biaya, berapapun ongkos yang dikeluarkan untuk perjalanan ibadah haji, tidaklah sebanding dengan balasan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga yang dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang haji mabrur dan hajah mabrurah. Bersyukurlah saudara-saudara kita yang tahun ini Allah takdirkan mereka untuk menjadi tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala, yang Allah takdirkan untuk bisa menginjakkan kakinya tanah haram. Maka kita doakan saudara-saudara kita yang berangkat haji, mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, Allah berikan kekuatan dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan selamat, membawa haji yang mabrur dan hajah yang mabrurah. Inilah khutbah Jumat yang khatib sampaikan pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyyi qadiman. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض الله على أربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ibadallah,
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wazkurullahal 'azima yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'atikum wa la dzikrullahi akbar.